kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Siswi sekolah menengah atas di Manokwari diperkosa 8 temannya. Buronan pencuri konsentrat tambang PT Freeport diringkus polisi di Sulawesi Selatan. Empat bulan vaksin di Kabupaten Merauke kosong, Dinkes minta warga bersabar. Peristiwa memilukan menimpa seorang siswi SMA di Manokwari, Papua Barat. Ia diperkosa 8 orang yang seluruhnya masih kerabat korban. Ironisnya, 4 orang pelaku ternyata masih di bawah umur. Polresta Manokwari telah menangkap 4 orang pelaku, sementara 4 orang lainnya masih buron. Kasus pencabulan terjadi sejak Desember 2022 dan baru terungkap sekarang setelah korban akhirnya beranikan diri menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Korban kepada polisi mengaku diajak ke salah satu rumah kerabat, ia kemudian dicekoki minuman keras hingga mabuk. Setelah tidak sadarkan diri, korban kemudian dicabuli dan diperkosa para pelaku. Ditentukan 8 orang menjadi tersangka, 4 dewasa, dan 3 masih anak di bawah umur, termasuk satu yang masih 4 anak di bawah umur, termasuk satunya masih bersekolah SMP. Semuanya dalam pemeriksaan. Nah, kenapa yang 4 ini duluan kami tahan? Karena beda perlakuannya. Ini yang sudah dewasa. Nah, yang 4, karena masa penahanan itu kami diatur hanya 15 hari, harus itu sudah P21. Jadi sambil berjalan mereka nanti tetap wajib lapor di sini, tapi perkaranya tetap berjalan. Nanti begitu nanti dari jaksa sudah menerima, baru kami langsung lakukan penahanan. Nanti ini kami sampaikan dengan ibu korban sama bapak korban. Kami ada prosedurnya, bukan kami yang membedakan perlakuan, tidak. Tapi memang undang-undang yang mengatur karena ada prosedurnya. Kalau yang ini nanti berjalan, nanti ada masa penahanan, perpanjangan penahanan sampai tahap 2 ini sampai akhir ini di dalam. Adapun pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliar. Keempat tersangka ditahan di rutan Polresta Manokwari. Mereka terancam pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang buronan pencurian konsentrat tambang milik PT Freeport Indonesia akhirnya ditangkap di Makassar Sabtu lalu. Tersangka sudah diterbangkan kembali ke Timika untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka merupakan salah satu donatur atau orang yang mendanai aksi pencurian tersebut. Setelah beraksi, ia melarikan diri ke Makassar, namun Satreskrim Polres Mimika terus memburunya dengan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Makassar. Hingga akhirnya tersangka berhasil diringkus di salah satu SPBU di Makassar saat hendak mengisi BBM. Dibawa ke Mimika dan disebut oleh anggota penyidik Mimika di bandara. Kenapa hal itu bisa kami upayakan? Kami kerjasama memang dengan Polrestabes. Dari awal kita mendapatkan informasi dari Bumba, kami sudah koordinasi dengan Polres Bumba. Hasil informasi juga pelaku atau yang bersangkutan ini berada di Makassar, rencananya menjemput istrinya di bandara. Dan kami langsung sikap koordinasi dengan anggota Polrestabes Makassar. Kami koordinasi dengan Pak Kasateskrim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau karena hasil kerjasama kami membuahkan hasil, dan Bapak Kasateskrim Polrestabes Makassar merespon dan mengarahkan personelnya yang di lapangan untuk membantu kami upaya
pasca penangkapan. Sebelumnya, polisi juga telah menahan 9 orang pelaku pencurian konsentrat dengan barang bukti 34 karung konsentrat serta uang tunai bernilai puluhan juta rupiah dan sejumlah ponsel. Dari keterangan ke-9 pelaku tersebut, polisi lalu meringkus sang donatur di Makassar yang saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Polres Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang bocah yang masih duduk di bangku SMP dikeroyok teman-teman satu sekolah pada Sabtu 4 Maret lalu di Jalan Budi Utomo, Timika. Korban mengaku saat itu sedang ditugaskan untuk melaporkan ke guru siswa sekolah yang datang terlambat masuk sekolah. Namun beberapa teman sekelas korban rupanya tidak terima. Mereka kesal lalu mengeroyok korban hingga baju seragamnya robek. Orang tua korban tidak terima lalu mendatangi kantor polisi dan melapor kejadian tersebut. Tiba-tiba gurunya telepon, "Ibu, kesini anaknya dikeroyok." Makanya saya langsung lari ke sana. Pas dari kemarin memang sudah mau dikeroyok kemarin, sempat sudah mau berkelahi. Karena ada juga temannya telepon, dia bilang, "Ibu, anaknya mau dipukul ini." Makanya saya lari ke sana, saya tanya dia, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya mau dikeroyok." "Masalahnya apa?" Pertamanya masalahnya apa? Dia bilang, pertamanya itu ada yang lambat. Terus saya lapor ke wali kelas ya. Ya, ke piket sekolah, dia tidak terima. Baru dia keluar dari sekolah ini, dia tonjok, mulai sudah di situ. Yang ininya, anak saya kan cuma satu orang, baru dorong ada di sekitar 10 ya, 10 lebih. Jadi dengan masalah ini Ibu sebagai orang tua apa yang? Saya tidak terima kalau anak saya sebegitu lah. Gitu. Kalau saya tidak melapor di sini kan, besok-besok dorong ada bikin lagi. Polisi lalu meminta pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus ini secara baik-baik dan kekeluargaan agar tidak terulang kembali. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hingga hari ke-6, pencarian terhadap korban kecelakaan perahu cepat di Sungai Wariori, Manokwari, Papua Barat belum juga ditemukan. Padahal tim SAR sudah menyusuri sepanjang sungai, namun hasilnya nihil. 2 korban, Ronald Supit dan Andi Siregar, hingga kini belum diketahui. Kedua pekerja tambang emas ilegal tersebut terseret arus deras ketika kapal cepat yang mereka tumpangi terbalik. Pelaksanaan hari ke-6 operasi SAR kondisi membahayakan manusia, 6 orang yang terseret arus di Sungai Wariori. Hingga saat ini kita mengerahkan 3 tim ya. Tim yang pertama melaksanakan pencarian dengan menggunakan longboat, kemudian tim yang kedua juga menggunakan longboat. Selanjutnya tim yang ketiga melaksanakan pencarian dari Dam Wariori menuju ke hulu sungai dengan jarak kurang lebih 7 km. Sampai saat ini hasil masih nihil. Tim SAR juga masih mencari bocah berusia 5 tahun bernama Putri Salsabila yang hingga saat ini belum ditemukan. Tim terbagi dalam 3 regu. Mereka menyisir aliran Sungai Wariori dan lokasi tambang emas ilegal untuk mencari keberadaan para korban. Sebelumnya, Andi Siregar dan Ronald Supit, pekerja tambang emas ilegal, bersama 4 korban lainnya hendak pulang dari lokasi tambang mengalami musibah. Perahu cepat yang mereka tumpangi terseret arus hingga menelan korban jiwa. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, Putri Salsabila bersama rombongan pekerja tambang emas ilegal juga mengalami musibah. Kendaraan ekskavator yang mereka tumpangi untuk pulang terperosok ke dalam bendungan yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.